Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Hai sahabat dan penonton semua, apa kabar? Semoga kita selalu sehat ya. Rezeki kita semakin dilancarkan, urusan kita semakin dimudahkan, dan hendaknya hari-hari kita ke depannya semakin menyenangkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi ini berkenaan dengan berita baru semalam ya, tadi malam lah tepatnya pada pukul 8.12 minit. Itu ada sebuah berita, tepatnya saya dapatkan di Berita Harian. Kalau bagi yang ingin masuk ke Malaysia itu perlu ada beberapa hari. Ya, karena kan sebelum ini ada yang masuk ke Malaysia ini ramai melalui Johor. Ya, kenapa melalui Johor? Karena penerbangan itu kadang ada, kadang tidak. Ada penerbangan tapi biaya mahal. Akhirnya ramai di antara kita ini yang diizinkan, yang statusnya atau keadaannya sudah bisa masuk ke Malaysia ini seperti PR, MH2H, rumah kedua di Malaysia ini. Akhirnya mereka ni banyak yang coba masuk melalui dari Johor karena situ lebih mudah. Akhirnya nanti daripada berbagai penjuru ya, apakah dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, nanti akhirnya ramai yang masuk pergi ke Batam dulu. Batam nanti mereka terus masuk ke Johor. Jadi ramai sangat. Kita pun bisa melihat ya di Facebook itu, bahkan juga di berita-berita di YouTube pun ada. Sangat ramai yang masuk ke Malaysia ini melalui Johor. Jadi disebabkanlah terlalu banyaknya warga yang masuk. Bukan hanya warga Malaysia, tapi bukan warga negara pun banyak yang masuk melalui Johor. Jadi diarahkanlah kalau kita ingin masuk melalui Johor ini, disuruh untuk mengemukakan persyaratan itu 7 hari sebelum masuk. Jadi tidak seperti sebelum ini ya. Jangan nanti kita kaget, kenapa kita kok nunggu 7 hari? Sebelum ini bisa aja langsung masuk. Ya, karena terlalu banyak, ramai yang masuk. Ya, nanti kita kan tiba-tiba kaget kan. Akhirnya nanti kita dah sampai di Batam, ya kita menunggu, ya cari hotel lagi 7 hari. Banyak pengeluaran tu. Jadi sebelum kita pergi ke Batam itu, kita kemukakanlah dulu syarat-syaratnya. Kan kita bisa mengisi di website apakah travel pass itu, atau di email, atau di mana saja yang kita proses masuk itu, persyaratan masuk. Jadi persyaratan semua masuk itu diisi dulu sebelum 7 hari masuk ke Malaysia. Jadi contoh kita mau masuk minggu depan nih. Jadi minggu ini persyaratan semua tu kita isi hari ini. Kita isi hari ini semua dokumen semua. Apalagi nanti yang dah dapat sertifikat vaksin lengkap itu pun diisi. Kalau diluluskan baru kita pergi ke Batam. Ya, seperti itu. Daripada nanti kita dah sampai di Batam, akhirnya nunggu 7 hari kan. Berabe jadinya. Di sini saya akan perlihatkan. Ini daripada Berita Harian, ini semalam. Mohon 7 hari lebih awal jika masuk melalui Johor. Okey. Pengembara yang mahu masuk ke negara ini menerusi pintu masuk antarabangsa di Johor diarahkan untuk mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 7 hari sebelum ketibaan di Malaysia. Ya, seperti yang saya sebut tadi, semua persyaratan itu kita isi semua 7 hari sebelum kita berangkat itu. Langkah itu dilaksanakan dengan mengambil kira jumlah kemasukan pengembara yang tinggi melalui PMA Johor. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, permohonan untuk menjalani kuarantin wajib di rumah atau tempat kediaman akan diproses oleh Jabatan Kesihatan Negeri Johor. Ya, ini ya, yang apakah berkenaan dengan vaksin itu. Kalau nanti kita dah lengkap vaksin kita, itu akan diproses oleh Jabatan Kesihatan Negeri Johor. Kalau rumah tempat kuarantin di Malaysia ini sesuai dengan standard yang telah ditetapkan, maka nanti akan diluluskan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Johor. Tapi kalau tidak diluluskan, ya karantinanya nanti di tempat stesen yang telah ditetapkan ya. Ya, kita harus bayar. Makanya nanti sebelum kita berangkat itu kita pohon dulu, kita isi semua borang-borangnya. Kalau diluluskan, saya dah jelas nih, saya kuarantin di rumah. Saya tak lulus nih, saya kuarantin di stesen tempat kuarantin. Jadi jelas semuanya. Semua permohonan perlu dikemukakan kepada yaitu sekurang-kurangnya 7 hari sebelum ketibaan di Malaysia. Pengembara juga perlu menjalani saringan ujian pengesanan jangkitan COVID-19 menggunakan PCR. Penilaian risiko terhadap pengembara dibuat berdasarkan kepada permohonan untuk kuarantin di rumah atau tempat kediaman akan dilaksanakan
dan rumah atau kediaman itu dipertimbangkan sekiranya memenuhi syarat ditetapkan. Ya, seperti yang saya sebut tadi, kalau sesuai dengan syaratnya maka nanti bisa kuarantin di rumah. Tapi kalau tidak sesuai dengan persyaratan, ya akhirnya kuarantin di stesen kuarantin. Oke, pengembara, warga negara dan bukan warga negara yang mempunyai rumah atau tempat kediaman di Malaysia, termasuk PR dan MMH2H, rumah kedua di Malaysia, dan pekerja. Oke, jadi yang bawah ini bisa kita baca. Jadi begitulah persyaratan untuk masuk terkini. Dan apapun berita yang terbaru, apapun persyaratan terbaru, kita mesti terus update ya. Apakah bagi kita yang ingin masuk ke Malaysia ini, atau bagi kita yang ingin keluar dari Malaysia dan menuju ke tempat kita masing-masing. Jadi begitulah kiranya, mudah-mudahan bisa kita pahami. Mudah-mudahan semua urusan kita dilancarkan ya. Terima kasih, jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai lagi yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.